Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Herlangga, NPM 1975147, jurusan Kriminologi. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang keamanan negara dan analisis. Yang pertama, definisi keamanan dalam negeri. Keamanan dalam negeri adalah upaya nasional bersama untuk mencegah serangan teroris di Amerika Serikat, mengurangi kerentanan Amerika terhadap terorisme, dan meminimalkan kerusakan dan memulihkan diri dari serangan yang terjadi. Berurusan dengan keamanan dalam negeri dan analisis terorisme telah ditangani sampai sekarang, sebagian besar oleh penegak hukum federal dan analis militer. Oleh karena itu, adalah kewajiban aparat penegak hukum untuk mengembangkan yang terbaik dari kedua dunia ke dalam metode yang dapat dengan mudah diadaptasi dan dipasang kembali untuk meningkatkan kemampuan para analisis dan penyelidik yang bertugas menangani masalah keamanan dalam negeri. Dan yang selanjutnya, yang B, sistem penasihat keamanan dalam negeri. Sistem penasihat ini dilembagakan pada bulan Maret 2002 oleh pemerintah federal Amerika Serikat untuk memberikan tingkat kesadaran tentang kemungkinan serangan teroris potensial kepada pemerintah negara. Dan yang C, kondisi terjaga biru. Kondisi terjaga dinyatakan bila ada risiko umum serangan teroris, departemen dan lembaga federal harus mempertimbangkan tindakan. Yang pertama, memeriksa komunikasi dengan respon atau perintah lokasi darurat yang ditunjuk. Yang kedua, mereview darurat dan perbarui prosedur tanggapan. Yang ketiga, memberikan masyarakat dengan informasi yang akan memperkuat kemampuan untuk bertindak tepat. Dan yang D, kondisi peningkatan. Kuning, terhadap tindakan perlindungan yang akan mereka kembangkan dan terapkan. Yang pertama, meningkatkan pengawasan terhadap lokasi kritis. Yang kedua, mengkoordinasikan rencana darurat jika sesuai dengan yurisdiksi terdekat. Yang ketiga, menilai apakah karakteristik ancaman yang tepat. Yang keempat, menerapkan jika sesuai tanggap darurat dan tanggap darurat rencana. Dan selanjutnya yang E, kondisi tinggi. Oranye, kondisi tinggi dinyatakan ketika ada risiko tinggi serangan teroris. Tindakan perlindungan khusus lembaga yang akan mereka kembangkan dengan terapkan. Membatasi akses ke fasilitas yang terancam hanya untuk personel penting. Dan selanjutnya yang F, Undang-Undang Patriot Amerika Serikat. Beberapa topik yang dicakup oleh USA Patriot ACT meliputi: yang pertama, meningkatkan keamanan dalam negeri terhadap terorisme. Yang kedua, meningkatkan prosedur pengawasan. Yang ketiga, mengurangi pencucian uang internasional dan pendanaan anti-teror. Yang keempat, Undang-Undang tahun 2001. Yang kelima, melindungi perbatasan. Dan yang keenam, melindungi infrastruktur penting. Dan yang selanjutnya, yang H, pentingnya keuangan. Tujuan teroris adalah untuk mencari keuntungan finansial sambil tetap tidak terdeteksi. Itulah sebabnya USA Patriot ACT memainkan peran penting dengan penegakannya pada topik keuangan. Dan yang selanjutnya yang I, hawalah. Hawalah adalah sistem pengiriman uang alternatif atau paralel kuno yang berasal dari Asia Selatan dan diproses dengan bantuan hawaladar atau agen. Ini sebagian besar didasarkan pada kepercayaan dan penggunaan koneksi yang luas, seperti anggota keluarga dan afiliasi yang lain diketahui dan umumnya tidak berlaku untuk lembaga keuangan formal seperti bank.
Dan selanjutnya yang J, menangani terorisme. Terorisme memiliki banyak kedok, seperti yang disebut sebelumnya, misalnya polisi dan dunia maya. Seorang analisis ditugaskan sebuah kasus untuk memantau dan mengumpulkan petunjuk intelijen dan informasi yang akan menggunakan berbagai teknik analisis, seringkali melalui penggunaan perangkat seperti perangkat lunak yang canggih untuk menghubungkan variabel umum, atau juga dikenal sebagai analisis tautan. Yang kekhawatiran penegak hukum. Ada banyak model yang direncanakan untuk menstandarisasi serangkaian masalah penegak hukum, mulai dari pemolisian, berorientasi masyarakat, atau disebut dengan CPO, hingga pendekatan manajemen berbasis kinerja, statistik terkomputerisasi, atau COMSTAT, Departemen Kepolisian New York. Salah satu model yang dikenal hampir oleh setiap penegak hukum yang disumpah oleh model syarah. Yang L, koordinasi pelatihan dan kesadaran. Pelatihan adalah fondasi di mana praktik penegak hukum dibangun. Sejak hari pertama, petugas dilatih secara mendetail tentang segala hal mulai dari penulisan laporan hingga senjata api. Koordinasi kegiatan penegak hukum antar berbagai instansi merupakan sesuatu yang dilakukan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.